Tetapi kenapa dipilih Pak Mahfud untuk menjadikan cawapresnya Pak Ganjar? Karena dengan dipilihnya Pak Mahfud sebagai cawapres, pasti kubunya Gus Dur akan merapat di Pak Ganjar. Kekuatan Pak Mahfud itu tidak mampu mengalahkan kekuatan yang sebegitu banyak yang dihadapinya. Sehingga apa yang diupayakan untuk penegakan hukum mana tidak ada yang tuntas. Pada saat siapapun yang akan menang jadi presiden, hendaknya tidak ada like and dislike. Sehingga apabila siapapun yang menjadi presiden, hendaknya memilih menteri-menteri yang betul-betul menteri yang profesional. Inilah yang diramalkan oleh banyak orang. Kemungkinan di putaran kedua akan terjadi pertarungan sengit antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi, membahas dinamika politik terkini dari pasangan capres-cawapres yang sudah ada. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi, kita kembali lagi membahas dinamika politik yang semakin hari semakin menarik, semakin banyak manuver, semakin banyak juga tokoh-tokoh yang bergabung ke masing-masing kubu. Selamat siang, kita tidak henti-hentinya harus membahas masalah politik karena hal ini sangat penting bagi dunia usaha maupun dunia lainnya di negeri kita. Karena kalau politik yang terus melaju dengan aman, pemilihan presiden mampu selesai juga dengan aman, maka perekonomian kita tidak akan terganggu, sehingga kita mampu ke depannya mengembangkan usaha, kemudian negeri yang kita cintai ini juga mampu mendapatkan presiden yang betul-betul mumpuni untuk membuat negara kita semakin maju. Sehingga apa yang telah diprogramkan pemerintah saat ini dapat berhasil dengan baik di kemudian hari. Gitu. Ya, yang cukup menarik dinamika terakhir yang terjadi setelah 3 pasangan resmi adalah semakin banyak tokoh-tokoh yang bergabung ke masing-masing kubu. Nah, yang terbaru ada Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, yang menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, ini bagaimana Mr. Puisi sebelum kita menganalisa alasan dibalik dukungan dari Yeni Wahid kepada Ganjar dan Mahfud? Karena apa? Kenapa Yeni Wahid ini sangat dibutuhkan oleh semua paslon yang ada. Kita lihat sebelumnya bukan hanya Yeni Wahid dan Pak Mahfud. Ya, sangat diperebutkan. Ya, bahkan sebelumnya sebagai cawapres namanya disebut-sebut. Ya, Yeni Wahid, Mahfud dan Pak Ibu Khofifah. Ya. Ini sebetulnya tiga tokoh Jawa Timur ini sangat dibutuhkan oleh calon presiden untuk dijadikan cawapres. Kita lihat bahwa ketiga tokoh ini sudah ketemu Pak Anies, mungkin juga Pak Prabowo juga udah ketemu. Ya, semua sudah ketemu masing-masing. Pak Ganjar udah ketemu. Tetapi kenapa dipilih Pak Mahfud untuk menjadikan cawapresnya Pak Ganjar? Karena dengan dipilihnya Pak Mahfud sebagai cawapres, pasti kubunya Gus Dur akan merapat di Pak Ganjar. Ternyata benar kan? Yeni Wahid merapat ke Pak Ganjar. Kalau seandainya waktu itu Pak Prabowo memilih Pak Mahfud untuk cawapresnya, mungkin saja kemungkinan Yeni Wahid pasti akan ke Pak Prabowo. Karena apa? Sekarang di sini kan ada sesungguhnya itu NU terutama di Jawa Timur sudah terbelah 3. Ada sekarang ini ada kubu Pak Ganjar, ada kubu Pak Prabowo dan ada kubu ke Pak Anies. Pak Anies ya, dengan faktor Caimin di sana. Ya, sehingga kemungkinan di sini akan terbelah 3 suaranya. Tetapi kalau untuk Jawa Tengah mungkin kubu Pak Ganjar itu akan lebih kuat daripada yang kubu-kubu yang lainnya.
Itu. Tadi salah satu faktor yang disampaikan oleh Yeni Wahid ya, alasan kenapa beliau mendukung Ganjar adalah faktor kedekatan sang ayahanda almarhum Gus Dur, Presiden keempat RI, dengan seorang Mahfud ini kan didikannya Gus Dur sebagai kader NU, kemudian diangkat sebagai menteri oleh Gus Dur. Menteri Menhan, Pertahanan, ya, juga Menteri Kehakiman waktu itu. Menteri Pertahanan. Ya, dan juga pernah menjadi Menteri Kehakiman. Kemudian juga Yeni Wahid mengatakan selain faktor kedekatan juga, nah ini yang menarik. Nah, Yeni Wahid yakin bahwa Mahfud MD bisa meneruskan atau mengimplementasikan nilai-nilai luhur perjuangan Gus Dur, termasuk juga dalam concern penegakan hukum di Indonesia dan melanjutkan perjuangan untuk memperjuangkan dan merawat pluralisme. Bagaimana Mr. Puisi melihat ini alasan dan narasi juga yang dibangun oleh Yeni Wahid bahwa Mahfud ini mampu meneruskan nilai-nilai perjuangan luhur, mampu memperjuangkan pluralisme dan juga penegakan hukum. Ya, karena inilah sesungguhnya perjuangan NU itu sendiri. Ya kan? Artinya Pak Mahfud ini ada di tempat yang sangat moderat ya. Artinya sesungguhnya dia adalah yang sangat dekat dengan Gus Dur. Artinya semua ideologi Pak Gus Dur itu melekat sekali di yang ada di Pak Mahfud. Sehingga memang Pak Mahfud itu siapapun yang akan menjadi presiden memang sangat dibutuhkan. Kemungkinan siapapun yang akan menjadi presiden, kemungkinan Pak Mahfud akan dipilih juga sebagai menteri, mungkin menteri apa kita nggak tahu. Karena keberhasilannya sebagai ketua MK, juga keberhasilannya di menteri sebelumnya juga. Yang sekarang ini kan Menko Polhukam. Tetapi memang kekuatan Pak Mahfud itu tidak mampu mengalahkan kekuatan yang sebegitu banyak yang dihadapinya. Sehingga apa yang diupayakan untuk penegakan hukum mana tidak ada yang tuntas. Ya, jadi kan memang tidak bisa seorang Mahfud sendiri, apalagi dia posisinya Menko Polhukam, menteri yang urusannya koordinatif gitu. Ya, tapi memang itulah saya bilang Pak Mahfud itu apa yang diungkapkan mengenai hal korupsi dan lain-lain, kalau kita lihat sampai saat ini belum ada yang tuntas 100%. Nah, itu makanya banyak orang narasi dikatakan pada Pak Mahfud itu katanya pencitraan lah lain-lain. Tetapi kalau kita lihat, memang Pak Mahfud ini dari awal sampai akhir pun dia memang betul-betul orang, kita akui sangat jujur. Tetapi untuk membendung ataupun melawan hal-hal yang kurang baik di negeri ini yang sangat masif, sangat sulit dilakukan oleh Pak Mahfud. Makanya diperlukan banyak orang-orang seperti Pak Mahfud. Sehingga di pemerintahan siapapun yang akan menjadi presiden, yakin Pak Mahfud itu pasti akan dipilih. Mungkin Pak Erick Thohir, Pak Mahfud, Menteri PU, Menteri Perhubungan, banyak sekali menteri-menteri yang saat ini yang ada di pemerintahan Jokowi itu memang sangat berprestasi. Nah, sehingga pada saat siapapun yang akan menang jadi presiden, hendaknya tidak ada like and dislike. Sehingga apabila siapa pun menjadi presiden, hendaknya memilih menteri-menteri yang betul-betul menteri yang profesional. Ya, jangan ada menteri titipan-titipan yang di tempat-tempat strategis. Itu yang menyebabkan negara ini semakin hari makin hancur. Ya, kira-kira sejauh mana efek dukungan dari Yeni Wahid yang juga mungkin saja bisa membawa barisan suara Gus Durian atau pendukung Gus Dur atau pengagum Gus Dur terhadap elektabilitas atau pemenangan Ganjar Mahfud MD? Seberapa besar sumbangan elektoral yang bisa diberikan oleh Yeni Wahid, atau malah mungkin tidak terlalu besar, hanya sebagai simbolik saja gitu? Rasanya cukup besar untuk menggerogoti sebetulnya saudara sendiri, Caimin gitu. Kenapa? Kita lihat pemimpin PBNU yang dulu saat ini terlihat narasinya mendukung Pak Ganjar misalnya. Ya, artinya lebih kelihatan berseberangan dengan Caimin kan begitu? Ya, berseberangan Caimin, lari ke Pak Ganjar. Kemudian aja tokoh-tokoh NU yang ada yang aktif saat ini cenderung ke Pak Prabowo. Kemudian tokoh-tokoh yang dikelola oleh Pak Caimin ke Anies. Ya, pasti ke Anies. Sehingga terjadi pembelahan
kelompok di sini. Sehingga untuk Jawa Timur saya yakin bahwa ketiga paslon ini mendapatkan suara yang hampir sama. Nah, kecuali Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah mungkin lebih kuat Pak Ganjar. Jawa Barat lebih tua Pak Prabowo. Nah, inilah yang diramalkan oleh banyak orang, kemungkinan di putaran kedua akan terjadi pertarungan sengit antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Oke. Nah, itu kalau kita melihat bagaimana kontribusi dari Yeni Wahid terhadap elektoral dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Tapi pertanyaannya, apakah nanti dengan dukungan ini diberikan kepada Ganjar, perang dingin antara Yeni Wahid dengan Caimin ini masih berlanjut? Karena sebelumnya kan mereka seringkali terlibat perang dingin, apalagi juga pasca Caimin ditetapkan sebagai cawapresnya. Justru nanti bukan perang dingin ini, perang terbuka di Jawa Timur untuk masyarakat pemilih NU di Jawa Timur. Pasti perang terbuka. Oke. Tetapi yang sangat diuntungkan nanti adalah dari Pak Prabowo. Karena kelihatannya NU yang sekarang di Jawa Timur banyak sekali dekat sekali dengan Pak Erick Thohir, di mana Pak Erick Thohir kemungkinan juga akan mendekat dengan Pak Prabowo. Nah, itulah menyebabkan bahwa ini akan terjadi terbelah tiga. Nah, tetapi siapa yang paling kuat nanti ya kita lihat hasilnya nanti. Oke, jadi tadi bukan lagi perang dingin, tapi sudah akan perang terbuka begitu diskusi ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya katakan, ini kan juga respon Caimin sepertinya dia itu ya nggak mau terlalu ambil pusing juga lah dengan dukungan dari Yeni Wahid. Tapi kira-kira apakah juga ada strategi khusus yang mungkin bisa disiapkan untuk lebih membawa suara NU ini lebih condong ke salah satu paslon gitu? Strateginya Caimin ini ya sebetulnya sudah bergerilya sampai kemana-mana ke kantong-kantong NU di seluruh Jawa Timur. Tetapi Caimin ini kan orangnya orang humoris, tidak bercanda. Yang penting dia sudah naik kelas, sudah menjadi calon wakil presiden. Ya, itu yang menjadi impian dulu yang dikatakan apapun kondisinya Caimin harus ada namanya di surat-suara pilpres kan begitu. Ya, itu luar biasa. Kalau itu juga menyebabkan juga yang sesungguhnya PKB itu cukup lumayan suaranya saat ini. Tetapi dengan dia jadi cawapres mungkin bisa naik. Ada efek elektoral efek ekor jas atau efek kepada PKB dengan dicawapreskannya Caimin. Oke, terima kasih Mr. Puisi. Perbincangan cukup hangat. Nanti kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Banyak hal yang masih bisa kita bahas, apalagi masa kampanye belum mulai. Dan nanti tentu kita akan melihat juga siapa lagi tokoh-tokoh yang akan bergabung. Dan kita tunggu juga siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya dari Anies Muhaimin. Karena dua kubu sudah mengumumkan, tinggal Anies Muhaimin yang belum mengumumkan istilah mereka kapten Timnas Anies. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pebulu damai.